ICT Kill Zone yaitu mengenai market session, karena dalam konsep ICT, time and price is fractal. Jadi fractal itu adalah pola alamiah yang sering terjadi di market. Jadi selain struktur market, time, jadi price action dan time, pergerakan yang signifikan itu biasanya terjadi di jam-jam tertentu ya. Di sini kita akan membahas mengenai beberapa time atau kill zone ya. Yang pertama ada ASEAN Ring atau ASEAN Session. Nah, teman-teman boleh catat karena ini penting untuk kita trading ya. Jadi kita gabungkan konsep price actionnya dan juga time. Di sini ada ASEAN Ring atau ASEAN Session, itu mulai jam 20.00 sampai jam 00 IM UTC minus 4, atau ini waktunya New York ya. Atau kalau di dalam waktu Indonesia bagian barat adalah jam 7 pagi sampai jam 11 pagi waktu Indonesia bagian barat. Yang kedua ada London Kill Zone, itu di jam 02 sampai jam 05.00 IM UTC minus 4, atau jam 1.00 sampai jam 4.00 PM waktu Indonesia Barat ya. Jadi jam 1 siang sampai jam 4 sore. Selanjutnya ada New York Kill Zone, yaitu di jam 07.00 sampai jam 10.00 IM UTC minus 4. Kalau waktu Indonesia bagian Barat adalah jam 6 sore atau jam 18 ya, sampai jam 9 atau jam 21 waktu Indonesia bagian Barat. Selanjutnya ada London Kill Zone, yaitu di jam 10 London Close ya, London Close Kill Zone, yaitu di jam 10 sampai di jam 12 IM UTC minus 4, atau kalau di Indonesianya di waktu Indonesia bagian Barat adalah jam 9 malam atau jam 21 sampai jam 12 PM waktu Indonesia Barat, waktu Indonesia bagian Barat ya, sampai jam 12 malam. Biasanya di jam London Close ini ya, biasanya ada second wave. Selanjutnya ada Midnight Open, yaitu di jam 00 UTC minus 4, atau di Indonesia itu di jam 11 pagi waktu Indonesia bagian Barat. Nah, biasanya di ini kita identifikasi ya. Di Midnight Open ini kalau harganya di atas Midnight Open, berjalan ke di atas Midnight Open berarti harga berjalan ke area premium. Kalau harganya bergerak turun ke area diskon berarti dia bergerak ke arah diskon ya. Contohnya seperti ini ya, Midnight Open. Ketika ini adalah Midnight Open, contohnya di jam 11-an di sini, lalu harganya itu naik ya ke area di atas Midnight Open, di atas jam 11, berarti ini berada di area premium, lalu dia turun ya, lalu dia turun di bawah Midnight Open ini, berarti ini adalah area diskon. Namun ini untuk Midnight Open ini hanyalah sebuah confluence saja ya. Jadi kita juga harus selain memperhatikan time ini untuk Midnight Open, juga memperhatikan market structure. Karena ini kalau di sini ditarik Fibonacci ini dari low-nya ke high, berarti itu adalah, ini adalah area diskon dan ini adalah area premium. Jadi ini hanya sebagai confluence. Jika ini dua-duanya adalah pas gitu, di harganya di area diskon, ketika ini area premium lalu di area diskon kita buy, jadi ini adalah biasanya adalah sharp entry, biasanya kuat ya, karena ini berada di area diskon ya. Dan ini juga di bawah Midnight Open, berarti di area diskon juga, maka itu adalah area yang kuat sebagai confluence Midnight Open ya. Yang kita perhatikan juga di sini adalah Judas Swing ya, atau London Manipulation. Jadi sering terjadi itu
efek momentum. Jadi manipulasi yang terjadi di sekitar jam 12.30 IM sampai jam 1.15 PM waktu Indonesia Barat. Tapi bisa sebelum atau sesudah jam tersebut sampai terjadi swing di time frame M5 atau M15. Jadi bisa juga melebihi ini, misalkan di swingnya kita bisa tanda itu. Yang penting kita sudah melihat swingnya, seperti itu swing. Contohnya seperti ini adalah Asia, sisi Asia. Si Asia ini di jam 7 ya, kalau di ICT itu jam 7.00 sampai jam 11 pagi waktu Indonesia bagian barat. Setelah itu adalah midnight open. Jadi misalkan ini ya, high ini low-nya bergerak ranging, lalu dia membreak ternyata ya. Namun ini di jamnya jam jeda swing, di jam sekitar segini. Nah, untuk structure sendiri karena ini break high, break Asian high, lalu ini turun. Ya, ketika naik lagi dan mau koreksi seperti ini di sini, kita akan entry posisi buy ya, karena biasanya gitu ya. Biasanya karena ini ada break structure, ini juga break Asian high, ini ada break structure atau market shift. Tetapi ini karena ini adalah jeda swing, biasanya adalah area tipuannya ketika kita buy, entry buy, lalu kemudian harganya turun. Nah, ini adalah posisinya jeda swing, jadi harus hati-hati di jam segini ya, seperti itu. Nah kita juga selain itu harus memperhatikan bias di higher time frame ya. Misalkan kalau saya itu tipe jenisnya adalah scalper dan juga intraday ya. Jadi kalau saya harus memperhatikan minimal itu di time frame H1 atau H4. Misalkan ini adalah area, ini adalah biasnya adalah bullish karena terjadi break of structure gitu ya. Nah, ini adalah harga impulse yang ada fair value gapnya atau imbalance. Ketika ini kembali ke sini, maka saya akan ambil posisi buy. Nah, di low time frame-nya kita identifikasi seperti ini contohnya. Ini ada break of structure, dia harganya turun. Di sini lalu di ASEAN session itu di jam 11-an ada midnight open, lalu harganya naik, lalu dia turun lagi. Nah, berarti di bawah harga ini adalah midnight open, berarti diskon. Kita tarik Fibonacci dari bawah ke atas seperti ini, berarti ini adalah area diskonnya, ini adalah area premiumnya, dan ini confluence dengan Fibonacci ya. Ini confluence ya, Fibonacci. Maka ini ketika menyentuh di area fair value gap, dan ini juga berada di London, di New York, maksudnya di New York Yield Zone, dan strukturnya pas juga, time-nya juga di New York Yield Zone, maka ini adalah bisa entry posisi buy ya. Di confluence lagi jika di sini ada market structure shift atau minor chop, di sini bisa entry posisi buy ketika kembali lagi retest dan posisi buy ya. Jadi keseringannya kalau saya sendiri biasanya di ini ya, di London Yield Zone ya, sekitar jam segini, jam 1 sampai jam 4 ya, atau bisa juga di New York Yield Zone di jam 6 sampai jam 9. Momentumnya di situ dan melihat struktur market. Jadi time and price, waktu dan atau price actionnya, seperti itu.